Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Masita Nur Fadila akan mempresentasikan tentang artikel kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang pertama adalah artikel kuantitatif berjudul Analisis Pemahaman Guru Sekolah Menengah Pertama atau SMP mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Itu yang pertama, latar belakang dari artikel ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan evaluasi pendidikan dengan komponen utama yang tidak terpisahkan dengan komponen pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan untuk semua jenjang. Bentuk dari program evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbud yaitu dengan menghapus UN diganti dengan AKM dan survei karakter. Pengembangan AKM dan survei karakter pengembangan AKM didasarkan pada kombinasi antara PISA dengan TIMSS. PISA adalah Program for International Student Assessment, sedangkan TIMSS adalah Trends in International Mathematics and Science Study. Selanjutnya, Kemendikbud merancang prototipe metode asesmen yang dinamakan AKSI. AKSI kepanjangan dari Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Terdapat dua kompetensi yang diukur AKM yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, dan keterampilan memilih serta mengolah informasi. Dalam hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwasannya masih terdapat guru yang belum memahami mengenai AKM atau asesmen kompetensi minimum. Sedangkan guru memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar atas efektivitas persamaan AKM. Nah, itu yang kedua. Rumusan masalah dari artikel ini adalah apakah guru memahami konsep dari AKM? Dan ketiga, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis pemahaman guru sekolah menengah pertama dalam memahami asesmen kompetensi minimum atau AKM. Keempat, metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei. Survei yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 1. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan survei. 2. Memiliki teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan datanya dengan menyebarkan angket menggunakan Google Form. 3. Membuat instrumen. 4. Menyebarkan instrumen. Dan 5. Analisis data. Tambahan untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik purpose sampling. Ini teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Setelah itu, terakhir hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian ini mencoba memaparkan pemahaman guru mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM yang dikumpulkan berdasarkan angket yang hanya fokus menanyakan guru mengenai pemahamannya dalam bentuk jawaban ya atau tidak serta pernah atau belum pernah.
Dengan penyebaran angket menggunakan Google Form kepada 8 orang guru yang mengajar di sekolah, pada pertanyaan angket pertama diperoleh 100% yang mengetahui apa itu asesmen kompetensi minimum. Kita lihat gambarnya. Untuk gambar pertama, gambar grafik pertama, guru mengetahui apa itu AKM, yaitu ya, 100%. Untuk gambar grafik kedua, pemahaman guru mengenai komponen dari literasi membaca dan numerasi. Untuk ya, 87,5% dan tidak 12,5%. Ketiga, gambar grafik ketiga yaitu pemahaman guru mengenai kemampuan yang diuji dalam AKM. Untuk iya 37,5% dan tidak 62,5%. Keempat, pemahaman guru mengenai banyak soal AKM. Untuk 30 ada 75% dan 36 25%. 5. Pemahaman guru mengenai tujuan AKM. Untuk yang ya 75% dan yang tidak 25%, atau yang tidak paham dan yang memahami tujuan AKM. Gambar grafik ke-6, guru mencoba mengerjakan soal AKM. Untuk yang pernah yaitu warna biru 37,5% dan yang belum 62,5%. Maka kesimpulannya, asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan salah satu bagian dari asesmen nasional yang merupakan salah satu bentuk program evaluasi pendidikan oleh Kemendikbud untuk memberikan gambaran tingkatan kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Hasil asesmen kompetensi minimum dapat dijadikan pedoman untuk melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian 100% guru mengetahui apa itu asesmen kompetensi minimum, 87,5% guru mengetahui komponen apa-apa saja dari literasi membaca dan numerasi yang akan diukur dalam asesmen kompetensi minimum, dan sebanyak 12,5% guru yang tidak mengetahui. Pemahaman guru mengenai apakah hanya literasi membaca dan numerasi yang diukur pada soal-soal asesmen kompetensi minimum atau AKM, 62,5% yang menyatakan tidak hanya literasi membaca dan numerasi yang diukur pada soal-soal asesmen kompetensi yang menjawab, dan 37,5% ya, 25% guru yang memberikan jawab bawah. Untuk SMP jumlah soal asesmen kompetensi minimum untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi yaitu 36 soal, dan 50% guru yang memberikan jawaban yaitu 30 soal. Sebanyak 75% guru memberikan jawaban bahwa kompetensi minimum nasional bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi individu peserta didik, dan 25% jawaban tidak. 62,5% memberikan jawaban belum pernah mencoba mengerjakan contoh-contoh soal asesmen kompetensi minimum, dan 37,5% memberikan jawaban pernah. Hal ini menunjukkan bahwasannya masih rendahnya pemahaman guru mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Artinya, asesmen kompetensi minimum perlu disosialisasikan lebih terhadap SDM yang ada, terutama guru, agar bisa mengimplementasikan memberikan contoh-contoh soal sejenis sebagai upaya peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Demikian presentasi artikel tentang artikel kuantitatif. Selanjutnya tentang artikel kualitatif. Artikel kualitatif saya memilih dengan judul analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran menjadikan mutu pembelajaran matematika di Indonesia masih rendah. Perihal tersebut didasarkan pada hasil informasi dari Trends in International Mathematics and Science
Science Study atau TIMSS pada tahun 2011 yang dicoba 4 tahun sekali untuk mengetahui peningkatan pembelajaran matematika serta sains, menunjukkan bahwa skor rata-rata prestasi matematika di Indonesia menempati peringkat 38 dari 42 negara. Dari data tersebut, pencapaian Indonesia termasuk dalam kategori rendah. Perihal ini disebabkan kesulitan belajar matematika yang dialami oleh siswa. Pelajaran matematika yang masih rendah dikarenakan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran matematika ialah asumsi dari sebagian besar siswa kalau matematika merupakan pelajaran yang sulit serta membosankan sehingga banyak siswa yang kurang menyukai matematika. Menurut Anggraini tahun 2020, faktor penyebab kesulitan belajar matematika adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu faktor internalnya yaitu sikap siswa yang cenderung negatif saat pembelajaran matematika, minat belajar rendah, motivasi siswa yang lemah, dan kemampuan pengindaran yang kurang. Sedangkan faktor eksternal yaitu guru yang menonton, peralatan belajar yang masih minim, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, dan lingkungan masyarakat yang cenderung ramai serta rata-rata pendidikan masyarakat yang masih rendah. Untuk rumusan masalahnya saya dapat apakah kesulitan dan faktor kesulitan belajar matematika yang dialami oleh siswa. Teknik analisis data adalah reduksi data, yaitu menyimpulkan, menyisihkan hal-hal penting melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai kesulitan belajar matematika dan faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Dan terakhir, hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah 1. Kesulitan belajar matematika, yaitu meliputi A. Kesulitan memahami konsep. Subjek menemukan bahwa siswa belum memahami konsep perbandingan pecahan. Untuk yang B, kesulitan keterampilan berhitung. Subjek menemukan bahwa siswa kesulitan keterampilan berhitung. C. Kesulitan memecahkan masalah. Subjek menemukan bahwa siswa kesulitan dalam memecahkan masalah, terutama pada soal cerita. Kesulitan memecahkan masalah yang subjek temukan yaitu siswa tidak dapat mengikuti langkah-langkah yang benar dalam mengerjakan soal dan juga tidak dapat mengerjakan soal berdasarkan informasi yang terdapat dalam soal. Kedua, faktor penyebab kesulitan belajar matematika. A. Faktor penyebab kesulitan belajar matematika secara internal. 1. Kesehatan tubuh. 2. Cacat tubuh. 3. Kecerdasan. 4. Minat. 5. Motivasi. B. Faktor penyebab kesulitan belajar matematika secara eksternal. 1. Kurangnya perhatian orang tua pada aktivitas belajar siswa. 2. Suasana rumah atau keluarga. 3. Penggunaan media pembelajaran. 4. Kegiatan dalam masyarakat. 5. Pengaruh media massa. Untuk kesimpulan dari artikel ini adalah berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar matematika meliputi kesulitan memahami konsep, keterampilan berhitung, dan memecahkan masalah. Faktor penyebab kesulitan belajar matematika berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesehatan tubuh kurang optimal, kemampuan penginderaan kurang, kecerdasan siswa rendah, minat belajar rendah, dan motivasi belajar juga rendah. Sedangkan faktor eksternal antara lain kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar siswa, suasana rumah yang kurang kondusif, lingkungan masyarakat, dan pengaruh media massa yang meliputi HP dan televisi. Terima kasih, demikian presentasi artikel kuantitatif dan kualitatif dari saya. Jika ada kesalahan
kesalahan atau kurang paham dari presentasi saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.